Manggil adiknya ya lain lagi namanya gitu. Namanya Nara yang terpanggil Seti sama Sekarang di rumah kan atau di rumah sakit Ibu? ada di rumah. Ada di rumah. Dalam berobat jalan aja. Tapi jangan dikerengkeng Ibu ya. Dulu memang saya Cepat. borgol. Oh. Tangannya Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. ngamuk kan, tangannya diikat sama bapaknya, kakinya diborgol, ditaruh di kamar. Tapi sekarang Ibu Sekarang enggak. makan mau seperti orang biasa? Sekarang mau makan. Sekarang dia udah mau sholat. Oh, alhamdulillah. mau ngaji, Alhamdulillah. Udah mau bantu kerjaan orang tua. Oh, alhamdulillah. Mungkin gini, jangan terlalu juga diingatkan masalah-masalah yang berat kali untuk dia ya, karena dia anak perempuan. Mungkin juga ibu nggak tahu apa yang sedang dia alami, yang membuat dia stres, yang membuat dia marah ya. Apalagi kan, mohon maaf, bapaknya kan bukan bapak kandung ya. Artinya ya dia mungkin agak emosi atau ada kecemburuan dia melihat ibu, terus mungkin ibu nggak merasa sayang sama dia. Ini bisa saja terjadi. Tapi kalau pernah nggak ibu konsultasi sama dokter? Ini karena ini gitu, karena apa gitu Bu? Ya enggak, dokter bilang katanya memang ini anak tadinya memang kalau dinasihatin sama orang tua suka begini bantah. Dia ngebantah. Jadi pikiran dia tuh lama-lama ini. Waktu dia kecil emang udah mempunyai sifat yang nggak bisa diatur dengan mungkin ya itu tadi kan biasanya berawal dari kecil dulu Bu ya. Pernah nggak atau? Nggak pernah. Nggak pernah. Dari umur berapa dia udah mulai bisa membantah ibu atau bapak? Nggak gadis saja. Dia udah lulus SMA itu. Dia udah merasa nggak perlu pertolongan orang tua lagi, dia bisa kerja sendiri gitu Bu ya? Kerja sendiri dia. Jadi TC kerja sendiri gitu. Dia lulus SMA, dia cari kerjaan kerja sendiri. Tapi tidak ada, ibu juga sebagai orang tua tidak pernah membeda-bedakan anak dari suami pertama, suami kedua, tidak ada? Sama, semua rata nih, rata semua beda-beda. Utang untuk ibu nanti. Baik, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu punya pengalaman seperti ini nggak? Mungkin tetangga atau teman. Tapi sebagai orang tua tentunya kita tidak juga boleh mengutuk anak ya Bu ya. Yang namanya, tapi kalau udah ketahuan banget sampai rusuk banget itu kan juga nggak boleh juga ya Bu ya. Kesian. Ada nggak pengalaman ibu? Teman atau saudara yang senasib dengan Ibu Nani seperti ini, anaknya gila atau mungkin apa? Nggak ada Ibu ya? Nggak ada. Ini satu pengalaman yang luar biasa juga dialami oleh. Nah, bapak sendiri, bapaknya tidak dendam. Nggak ada rasa. Walaupun bukan bapak kandung. Walaupun bukan bapak kandung, nggak ada rasa dendam. Sama semua disayang. Baik. Nggak dibeda-bedain. Baik Ibu. Nah, harapan Ibu nih sebagai orang tua, apa yang akan Ibu berikan sebagai ya nasihat mungkin, siapa tahu dia anak Ibu nonton ya sayangnya, bisa nonton ibunya sama Bunda Dolce sini sebagai mudah-mudahan aja begitu dia lihat muka saya dia langsung sehat, wah dia kerja lagi, dia bisa gembir lagi atau bisa konsultasi sama saya bagaimana untuk menghadapi orang tua biar lebih baik lagi, biar kita tidak di dunianya jangan disisa terlalu berat, apalagi masuk kuburnya juga terlalu berat sisaannya. Mudah-mudahan apa nasihat Ibu untuk anak Ibu? Ya ibu sih nasihatin, kamu tuh jangan suka ngelawan sama orang tua. Kamu tuh nurut kalau dibilang sama orang tua. Ibu bilang gitu. Kamu kalau ngaji, sholat, jangan suka ngelawan. Ntar kalau kamu ngelawan, kamu ntar kena ini lagi, musibah lagi. Cuma bilang begitu doang aja. Tapi Ibu arti Ibu tulus ya, Ibu nggak dendam, nggak sakit hati. Alhamdulillah. Sakit hati. Baik penonton, Ibu yang luar biasa yang perlu dicontoh oleh seluruh ibu Indonesia. Kalau memang kejadian itu tidak bisa kita pungkiri, dia bisa datang kepada siapa saja. Mungkin saya juga bisa, tapi saya berusaha untuk mendidik anak-anak saya untuk lebih menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Bagaimanapun orang tua adalah yang harus dan perlu kita patuhi, ya Bu ya. Jadi ibu punya ibunya punya ibu lagi, tetap kita harus mencintai orang yang melahirkan kita. Kita akan bincang-bincang, nanti kita akan hadirkan seorang artis dan kita akan masalahnya berbeda dengan Ibu Nani. Jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Mungkin ya belum jodohnya. Belum jodoh, tapi alhamdulillah di sini juga kamu dikenal orang. Alhamdulillah. Setiap lagu mempunyai waktu dan tempat yang sangat berbeda. Kita ingat sebuah lagu, ku coba manggis
Belajar terus. Terus ada lagu lagi yang membuming. Bang SM. Lagu ini menjadi kontroversi karena ada yang bilang lagunya dari India. Ternyata benar. Terus sekarang ada lagu kelakuan si kucing garong. Kalau saya bilang kucing garong, ibu ngeong ya. Kelakuan si kucing. Penonton, ternyata kucing di studio besar-besar. Nah, kalau melihat lagu yang membuming dan ibu melihat gaya penyanyi yang begitu, dia melihatkan apanya? Dia mencakar karena lagunya memang sesuai dengan temanya. Sekarang sudah ada di sini, kita sambut Deden Setiawati. Udah digoyang udah. Asik. Lakukan sekucing garong, selalu lagi sasaran, asal dalam pepesan, baca priwasan. Itu nggak kepikiran dia bakal meledak seperti ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Begitu kamu dapat informasi, udah berapa kopi yang terjual lagu ini? Di Indonesia aja. Tahu ya Bunda, soalnya jutaan, 2 juta berapa? 2 juta? kayaknya sih. Wah, tepuk tangan saudara. Alhamdulillah. Tapi jujur ya, Bunda mau tanya, Deden sendiri berawal dari penyanyi dari panggung ke panggung, atau memang satu tempat yang seperti daerah-daerah Pantura begitu? Dari panggung ke panggung. Terus Deden memang ini rekaman pertama atau udah pernah? Yang ke-6. Oh, yang ke-6. Tapi ini yang membawa nama kamu dikenal orang. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sekarang udah berapa versi ya? Dan sementara Deden sendiri menyanyikan lagu model Cirebon, tapi Indonesia juga ada. Indonesianya ada? Deden juga nyanyi? Enggak. Kenapa enggak Deden? Sekarang kan jadi orang mengekor Deden mau nggak mau. Orang saking banyaknya penyanyi, jadi orang udah nggak tahu lagi yang mana yang asli. Karena Deden menyanyikan lagu daerah kan. Kenapa nggak Deden sendiri yang menyanyikan lagu Indonesia aja? Ya sebetulnya Bunda, Dede juga bisa sih. Cuman karena mungkin ya belum jodohnya. Belum jodoh, tapi alhamdulillah di sini juga kamu dikenal Alhamdulillah. orangnya. Nah, kalau kita lihat Inul, kalau kita lihat Anissa Bahar dengan punya gaya yang masing-masing ya, patah-patah, ngebor. Nah, kamu apa ciri khasnya? Ciri khasnya? Ya. Ada Bunda. Ya, coba. Cuman kucing pertanyaan sekarang laki-laki sama dia nggak punya takaran semuanya begini. Oke, tepuk tangan Dede. Baik sayang, bagaimana kamu mengantisipasi? Ini kan lagu-lagu kayak begini kan sifatnya ya membuming memang, tapi kan begitu nanti ada lagi baru hilang. Seperti kayak lagu SMS, terus lagu yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kamu untuk supaya lagu ini selalu diingat orang? Ini kan musiman nih. Ya, insya Allah kucing garong akan itu bisa untuk pencipta itu sendiri dapat royalti nggak dari penyanyinya atau orang yang menyanyikan lagu itu sendiri? Kan biasanya suka minta royalti dengan dia lagunya terkenal di radio, di TV, bahkan sampai di tempat-tempat orang pesta, di mobil Mercy itu orang udah nggak, sampai di ringtone tuh ada yang namanya kucing garong. Boleh nggak Bunda tanya sedikit, kenapa dikasih judul kucing garong? Kenapa nggak kucing guduk? Karena kucing garong itu Bunda identik sekali sama laki-laki. Oh, laki-laki buaya. Coba kamu kesana. Kucing garong. Oh, kucing garong. Kucing garong. Oh, jadi dia nggak bisa melihat ikan. Asal di meja, asal di mana? Pepesan. Oh, itu. Coba kamu. Pepesan. Lalang kucing.